Allah sudah tegur sebenarnya, dia live, dia tanya sama adiknya, dipatahkan sama adiknya, tapi dia nggak sadar. Betul. Oke, saya nggak usah panjang-panjang bahas orang ini, tapi intinya orang ini adalah, ya kita bersyukur sih kalau kita kan kadang-kadang kita bisa pinter karena kita belajar dari kegoblokan orang, Mas. Kita bisa dewasa karena kita ngambil iktibar dari kekanak-kanakannya orang. Ya, kita bisa mumpuni karena kita belajar dari apa ya, mumpuni, tidak kematangan orang ya. Ya, kita bisa matang karena ngambil ilmu dari kementahannya orang. Ini orang mentah, ini orang kita ambil saja iktibarnya. Boleh dikenalkan barangkali ini siapa? Orang bodoh. Boleh Mas Firdaus yang memperkenalkan? Ini Mas Gus Irfan. Beliau ini spesialis hikmah ya, membahas masalah hikmah. Beliau ini dari warga NU, warga NU. Nah, kalau ini Mas Wawan, beliau ini yang viral kemarin menghidupkan orang mati. What the fuck? Orang udah meninggal di Iran, dari jauh dihidupkan lagi, udah 3 hari meninggal. Gus, Oke. piye kabare Gus? Alhamdulillah Senopati, sehat walafiat lahir batin. Alhamdulillah nih Gus, ada kabar bagus Gus. Oh iya. Yang kemarin tak somasi. Oh itu. Masalah sertifikat Reiki apakah palsu atau asli Gus? Oh iya. Ternyata hari ini ada yang konferensi pers Gus. Katanya Gus, Apa itu? sertifikat Reikinya palsu Gus. 6 6 tahun Gus. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun penjara Gus, ancamannya Gus. Allah. Itu baru 1 pasal Gus. Aduh. Dengar katanya lagi, Gus. Ini ternyata kasusnya nih, si dukun merah. Iya. Direkayasa semua Gus. Wes. Direkayasa. Settingan berarti? Settingan. Waduh. Untuk mengalihkan isu Jahat banget. yang sedang berkembang di Indonesia ini. Masya Allah, ini kejahatan nasional. Waduh. Dan ini perbuatan makar. Waduh. Diduga makar yang merusak kestabilitasan nasional. Masyarakat udah ada badapan loh. Iya. Antara pro dan kontra. Udah ribut loh, dukun-dukun apa segala. Waduh. Ayo Gus, kita ke Polres Gus. Kita laporin Gus. Oke, siap. Yuk. Saya video pengacara dukun se-Indonesia Firdaus Oiwobo yang sebut Ibu Ratna dengan sebutan janda, kini giliran Dewi Ratna Muhlisa yang merupakan keturunan Sultan Bima memberi balasan menohok atas reaksi pria yang mengklaim sebagai panglima kesultanan itu. Dalam video yang diunggah di akun media sosialnya, Ibu Dewi Ratna Muhlisa menyebut kalau Firdaus sangat lucu dan gak ada satupun perkataannya yang benar. Si Aus ini lucu ya. Kok bisa ya selalu saja salah. Yang salah itu pada ininya atau pada cangkemnya atau pada mulutnya ya yang suka bikin salah. Saya rasa sininya deh yang salah. Kok setiap pernyataannya tuh pasti salah. Nggak ada satupun yang benar. Kemudian Ibu Ratna juga mengatakan, seharusnya si Aus ini gentle, kok malah bilangin saya janda. Lalu Ibu Ratna memberikan jawaban yang menohok atas perkataan Firdaus yang menyebut dirinya janda. Mendengar ini, mungkin Firdaus auto kena mental. Seharusnya si Aus ini lebih gentle ya. Kok malah bilangin saya janda? Si Ratna gue denger janda katanya. Gue ogah sama janda. Gue perawan. Gue ogah, gue kagak doyan janda. Nyamper si Ratna ogah gue. Aduh, makanya cari keterangan tuh yang bener. Ini abad, ini udah abad teknologi. Ini sudah 4.0, masyarakat 5.0. Kok bisa di abad ini bisa salah informasi? Ini teknologi maju loh, sudah berkembang loh. Gini hari kok bisa-bisanya salah. Makanya kalau cari informasi tuh yang benar. Abad teknologi yang canggih ini aja sudah salah. Apalagi di tahun 200 tahun ke atas. Tambah ngawur. Sekarang saja di abad ini saja, di teknologi maju saja ngawur.
Saya ini istri orang. Suami saya tuh abdi negara, perwira loh. Kamu bilang saya janda. Aduh. Nah lo, mental Firdaus masih amankah setelah mendengar penjelasan Ibu Ratna ini? Makanya jangan asal nyablak kalau ngomong. Kalau gini, kan jadi malu. Buat Ibu Ratna, salam hormat dari kami para netizen. Lanjutkan dan semangat terus Bu untuk mengungkap kebenaran agar masyarakat paham dan tidak dibodohi terus oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nggak boleh loh ngata-ngatain orang janda. Nggak etis laki-laki mengatain orang janda. Bapak tuh mulutnya aneh, semakin aneh jadinya. Bapak tahu nggak, janda-janda itu luar biasa loh. Bisa membiayai hidupnya sendiri, bisa membiayai hidup anak-anaknya. Jangan Bapak menganggap remeh janda. Saya ini mewakili orang-orang yang ngoceh, yang ribut karena mulut Bapak. Di akhir penjelasannya, Ibu Ratna mengatakan kalau pernyataan-pernyataan Firdaus sudah sangat ngawur. Jadi semakin lucu. Jadi kelihatan sekali Bapak tuh ngawur banget. Terlalu ngawur, makanya tanya sama orang Bima, siapa saya? Udah tanya belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya dulur-dulur, sahabat Gus Nur semuanya, dimana jenengan semua berada? Alhamdulillah tetap sehat. Dan hari ini tadi setelah acara CIS turnamen GN13 Cafe and CO yang berada di Tumpang di kafenya beliau, alhamdulillah berjalan lancar dan banyak dulur lagi, alhamdulillah banyak sekali orang yang sangat respect kepada kita. Dan juga kita bersyukur kepada Allah tetap sehat, tetap lancar rezeki, dan dimanapun Anda berada saya doakan semuanya sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Syafaat kepada Nabi Muhammad SAW tetap kita aturkan, semoga kita mendapatkan syafaat oleh beliau. Gus Nur, ini kayaknya mau pulang nggak jadi nih ya, banyak sekali pertanyaan dari netizen. Tapi saya underestimate ini tadi, ini gelem nanggepi nggak iki Gus Nur iki. Ternyata pertanyaannya sebenarnya ya cemen Gus, pertanyaan yang menurut saya nggak berkelas, tapi kok banyak gitu loh. Apa orang Indonesia itu sekarang lagi suka-sukanya hal yang cemen gitu nggih. Ini Gus, pertanyaan yaitu tentang pengacara dukun itu. Semakin kesini kok berdebat dengan istri, istrinya nggak kompak sama dia, berdebat dengan adiknya perihal akidah syariat, dia menolak, ya kan? Bahkan sekarang dia mengaku anaknya sultan siapa gitu Gus. Dan akhirnya marah itu pihak-pihak sultan, dia menganggap semuanya palsu. Ini pengalian isu, apa ini memang umat Islam disuruh akidahnya morat marit, apa memang gimana Gus gitu loh Gus. Ini pendapatnya dari Gus Nur. Karena gini teman-teman, Gus Nur sebelum ada pesulap merah, Gus Nur ini sebenarnya udah mewanti-wanti bahwa syariat itu mohon jangan sampai lepas, bahwa dukun-dukun itu nipu semua. Lalu tahu Gus? 99% yang di YouTube. Yang di YouTube gitu. Lah, beliau disuruh menanggapi hal-hal seperti itu. Pripun Gus? Napa jenengan tanggapi napa pripun? Pengacara dukun ya. Sudin jawab napa pripun niki? Saiki tanggal piro Mas? Ahad 18 September ya. 18 September. Ahad 18 September. Pripun Gus? Kalau enggak anu ya kita skip lah pertanyaannya. Iya. Ya apa masih dibales? Ya, balas saja Gus. Pengacara dukun ya. Subscriber kita Gus. Ya Allah. Biar seneng Gus, monggo coba. Tapi gini intinya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang tuh Mas Arifin tambah umur berputar hari dari detik ke menit, ya dari menit ke jam,
ke hari, minggu, bulan, itu ada orang yang seiring hembusan napasnya itu semakin menemukan jati dirinya, menemukan martabatnya, menemukan kehormatannya, ya, menemukan titik klimaks nilai peradabannya sesuai makomnya. Yang pengacara semakin mumpuni ilmu pengacaranya, yang cerdik cendikia semakin dia merasakan tasawuf, ya, ilmu cerdik cendikianya memuncak gitu kan. Yang pembantu rumah tangga dia semakin syahdu, ya, dengan makom pembantu rumah tangganya, ya. Dia syukuri betul kerjaan itu gitu ya. Yang seniman dia hari demi hari dia merasakan syahdunya ritme, ya, irama denting hatinya sebagai seniman. Puisi semua, polisi yang baik juga gitu. Intinya gini, ulama, kiai, ustadz, ya, YouTuber juga. Ada orang bergesernya waktu, bertambahnya umur, dia menemukan, Mas, kehormatannya. Auranya tambah terpancar, istrinya tambah sayang, anaknya tambah hormat, tetangganya tambah hormat, lingkungannya tambah hormat, ya, tutur katanya tambah ada kekuatannya gitu loh, Mas, ya. Bahkan sorot matanya aja sudah ada makna gitu kan. Itu intinya gitu. Jadi ada orang, saya ulang ya, ini saya ulang-ulang nih, poinnya biar masuk. Ada orang seiring perjalanan perputaran waktu di setiap hembusan napasnya, dari hari bergantinya itu, dia semakin menemukan harga dirinya intinya. Nah, kalau pengacara dukun ini, ya itu intinya ya jawaban saya ya. Ada orang yang namanya pengacara dukun ini, itu kalau saya lihat makin hari, ya kan, dari detik ke menit ke jam ke minggu gitu kan, ke bulan, makin nggak punya harga diri. Ini ya jawaban saya ini. Makin nggak ada kehormatan, makin dibully orang, ya kan, makin dicaci orang. Walaupun dia tambah seneng, itu nanti beda, Mas. Itu nanti kita bahas di bab yang berbeda. Ada kelainan di situ memang gitu kan. Sensasi. Betul, ya, sensasi negatif, ya, kelainan negatif. Jadi ada orang semakin bertambah umur, semakin naik nilainya. Ada orang semakin tambah umurnya, semakin drastis harga dirinya. Jadi bergesernya waktu itu semakin degradasi dia. Ya kewibawanya, ya auranya, ya kata-katanya, ya wajahnya, ya attitude-nya, ya bahasa tubuhnya. Nah, pengacara dukun ini nggak apa-apa kalau dia lihat, nanti dia somasi saya juga nanti. Semua orang disomasi, semua orang dilaporkan gitu kan. Nah, orang ini makin hari makin nggak punya akal. Ini statement saya ya, orang ini makin hari makin nggak punya kehormatan. Dan sampai detik ini dia nggak sadar. Saya nggak ngikuti, tapi orang ini muncul terus di beranda, Mas. Selalu. Muncul terus, saya nggak tahu kenapa ini. Dan akhirnya lihat sekilas-sekilas. Kayaknya lihat. Kalau tidak percaya dengan dukun, batal syahadatnya. Saya paham, akhirnya makin kesini makin dipelintir, makin disempurnakan. Padahal dari kosakata itu mau dilihat dari manapun ya tetap salah. Tidak percaya dukun berarti tidak percaya gaib. Padahal percaya dengan gaib bagian daripada rukun iman, rukun Islam. Gaib dengan dukun dua hal yang beda, Mas. Jauh. Nah, gaib dan dukun itu dua hal yang berbeda. Yang dibongkar Marcel Pesulap Merah itu adalah praktek perdukunan yang berkedok ustadz yang menipu orang. Dan itu real, orangnya ada, dukunnya ada gitu kan. Gitu, ini kebetulan aja takdirnya ke Pesulap Merah. Seandainya aku nggak sibuk dengan rezim, mungkin dulu aku juga pernah bongkar-bongkar gitu kan. Tapi duluan jenengan sebenarnya. Iya, cuman kan sebatas statement. Walaupun saya juga pernah praktek-praktek gitu ya. Saya biar nggak ngelebar kemana-mana. Orang ini makin kehilangan harga dirinya, itu intinya sudah. Tapi orang ini memang punya kelainan. Viralnya viral negatif, tapi dia makin ketagihan dengan viral itu gitu. Iya. Dia makin ketagihan. Ada orang yang respon dikit, dia langsung respon. Ada orang yang dia langsung respon.
dan itu menunjukkan semakin rendah kapasitasnya itu rendah gitu. Jadi ada orang bertambah umur, bergeser waktu, kalau dia pengacara dia makin ilmu pengacaranya makin naik. Nah ini pengacara yang makin turun gitu loh derajatnya gitu. Ini sekarang saya yang ngomentari di samping yang lain-lain kan gitu ya. Kata-katanya salah semua mas, kayak kutub utara, kutub selatan tuh nggak nyambung, nggak konslet lah itu kata-katanya itu. Hari ini ngomong apa, besok ngomong apa itu. Bahkan nggak usah besok, pagi ngomong apa, siang dikit sudah ngomong apa, itu udah beda. Karena akidah Gus. Betul, ya akidah ya macam-macam. Dan untung aku nggak jadi orang itu gitu kan. Paham. Ya pengacara dukun. Ya saya yakin orang ini kan memang kelainan, jadi dia nggak akan sadar. Dia akan sadar nanti kalau dia di penjara, gitu kan. Semua orang dilaporkan, giliran dia dilaporkan dia bingung, dia panik. Ya semua orang disomasi, giliran dia disomasi dia bingung, dia panik gitu kan. Ya kurang lebih seperti itu. Nah ini mudah-mudahan di proses laporannya kan sudah dilaporkan nih, saya dengar-dengar ini. Nah orang ini nanti sadar kalau sudah di penjara. Nah, semoga aja Gus. Tapi apa bener dia nggak di penjara itu pengalian isu? Nggak, saya sekarang nggak ada pengalian isu mas. Udah rezim ini sudah nggak mikir pengalian isu. Nggak penting untuk nggak hal itu penting ya? Mau dialihkan kemana isunya tetap negatif. Jadi kalau ada orang ngomong pembunuhan Sambo itu pengalian isu, itu bodoh mas. Siapa mau, Saman mau tak bayar 10 triliun untuk bunuh orang viral, walaupun itu pengalian isu? Nggak ada. Nggak mungkin lah. Jadi kalau ada orang ngomong pengalian isu itu liberal ya? Ya kamu aja yang bikin pengalian isu loh, daripada nuduh orang pengalian isu. Kamu bisa nggak bikin pengalian isu gitu? Itu bukan pengalian isu, tapi memang ini bagian dari fenomena-fenomena qadarullah dan ya inilah. Betul Gus. Ini pertanyaan ini jawaban saya seperti itu. Nanti dikembangkan. Saya nggak usah terlalu menjas terlalu dalam. Jadi saya kurung ada orang bergesernya umur, bertambahnya umur, bergantinya hari, makin matang jiwanya, amin. Dewasa hidupnya, matang attitude-nya gitu kan. Kosakatanya makin berwibawa, wajahnya makin kebapak-bapakannya muncul, keayahannya muncul, kelelakiannya sebagai suami muncul gitu kan. Semua. Lah ini enggak. Sebagai suami nggak ada wibawa sebagai suami yang punya istri, sebagai ayah nggak ada wibawa sebagai ayah yang punya anak, sebagai pengacara nggak punya wibawa sebagai pengacara, sebagai dukun apalagi. Ini nggak ada ini gitu loh, nggak ada. Oke, Gus. Ya.